Di setiap kemunculan hantu ini, maka akan membawa malapetaka yang besar bagi orang yang melihatnya. Assalamualaikum. Hai semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Buat teman-teman yang menonton video ini, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah minggu kemarin kita membahas hantu-hantu populer yang ada di Indonesia, sekarang saatnya kita beralih ke mancanegara. Kita akan berjalan-jalan ke negeri ginseng, yaitu tepatnya Korea Selatan. Ternyata tidak hanya di Indonesia saja yang memiliki hantu-hantu yang menyeramkan dan terkenal, negara Korea juga memiliki hantu-hantu yang sama seperti Indonesia yang menjadi urban legend dari negara setempat. Hantu-hantu apa sajakah itu? Kita akan lihat sebentar lagi ya. Tapi seperti biasa, yang belum subscribe, hayu di subscribe dulu teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video Inces lainnya. Oke semuanya, sudah siap? Kita langsung saja di Inces. Sebelumnya, karena saya bukan berasal dari negara Korea dan saya juga bukan penggemar dari Korea, jadi kalau seandainya ada pengucapan kata-kata yang salah mengenai nama atau tempat, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke hantu yang pertama. Hantu yang pertama adalah Joksim. Hantu ini adalah sosok hantu wanita yang memiliki rambut panjang sepanjang 150 cm dan menempati toilet. Hantu ini merupakan salah satu hantu terseram yang ada di Korea karena ia amat sangat mengganggu dan tidak segan-segan untuk mencelakai orang lain. Konon katanya, hantu ini sangat senang menghuni toilet-toilet umum. Contohnya seperti toilet-toilet yang ada di mall, restoran, ataupun toilet umum lainnya. Ih, kebayang ya teman-teman ya, kalau kita lagi di dalam toilet sendirian, terus tiba-tiba ada hantu ini muncul dari dalam toilet atau dari atas pembatas toilet itu. Apa yang akan kalian lakukan? Komen di bawah ya teman-teman. Hantu yang kedua adalah Samjok-oh. Hantu ini tidak menyerupai hantu pada umumnya karena hantu biasanya menyerupai manusia. Hantu ini menyerupai burung gagak tetapi memiliki jumlah kaki yang tidak normal, yaitu 3 kaki. Seperti kepercayaan di Indonesia bahwa burung gagak memiliki simbol kematian atau petaka, begitu pula dengan daerah Korea. Di sana pun burung ini identik dengan kematian dan malapetaka. Walaupun hantu ini adalah simbol membawa pesan kematian atau malapetaka, tetapi hantu ini pun sangat disegani oleh masyarakat Korea. Bahkan sejak zaman kerajaan Goguryeo masih berdiri di Korea. Berdasarkan mitos yang dipercaya oleh orang-orang Korea bahwa sebenarnya Samjoko ini adalah penghuni dari alam matahari, dan pada kenyataannya hantu ini tidak hanya di Korea, ternyata hantu ini pun sangat disegani di negara-negara lain. Contohnya di kawasan Asia Timur dan juga di Afrika Utara. Hantu selanjutnya adalah Dokkaebi. Meskipun bentuknya yang sangat menyeramkan, tetapi hantu ini sangat disegani oleh masyarakat Korea. Mengapa demikian? Karena hantu ini bisa dikategorikan hantu yang baik. Ia suka usil dan mengganggu orang-orang yang jahat, tetapi dia juga suka memberikan keberkahan kepada orang-orang yang baik. Jadi hantu ini agak mirip Robin Hood ya teman-teman ya. Ke yang jahat dia suka usil, nakal, tetapi ke orang yang baik dia suka memberikan sesuatu. Dokkaebi berbentuk seperti tuyul kalau di negara Indonesia, ataupun goblin dengan satu tanduk berada di kepalanya. Konon katanya, hantu Dokkaebi selalu membawa tongkat kemanapun dia pergi. Dan menurut kepercayaan, mitos yang berkembang di masyarakat, hantu Dokkaebi berasal dari perabotan rumah tangga yang sudah tidak terpakai atau tidak diurus lagi. Jadi Dokkaebi itu katanya teman-teman di sana itu berasal dari barang-barang perabotan rumah tangga yang rumahnya sudah ditinggalkan. Jadilah dia perabotan-perabotan itu memiliki nyawa seperti Dokkaebi. Hantu selanjutnya adalah Virgin Ghost. Bahasa Koreanya Cheonyoguisin.
Gwisin. Ya, gitu deh ya teman-teman ya. Pokoknya tulisannya seperti itu. Seperti namanya, yaitu Virgin Ghost, hantu ini adalah hantu seorang wanita muda yang mati dalam keadaan perawan. Hantu ini mirip seperti Mbak Kunti, berambut panjang dan menggunakan baju terusan putih, atau dalam bahasa Koreanya disebut hanbok. Sosok hantu ini berwajah pucat dengan darah menetes-netes dari tepi bibirnya. Konon katanya, karena keinginannya yang sangat besar sekali untuk menikah, maka ia menjadi tidak tenang dan terus bergentayangan. Hantu selanjutnya adalah Dal Gyal Gwisin. Dari sekian banyak hantu-hantu yang ada di Korea, hantu ini adalah hantu yang sangat ditakuti oleh masyarakat Korea. Karena menurut kepercayaan mereka di sana, di setiap kemunculan hantu ini, maka akan membawa malapetaka yang besar bagi orang yang melihatnya. Banyak orang yang mengatakan jika seseorang melihat hantu ini, maka orang itu akan mengalami kematian dan kematiannya akan sangat mengerikan. Sosok hantu ini sebenarnya tidak menyeramkan. Konon katanya sosoknya menyerupai telur hewan. Jadi wajahnya rata teman-teman. Tidak ada hidung, tidak ada mulut, tidak ada mata. Semuanya bulat seperti telur. Namun konon katanya ketika hantu ini beraksi, maka dia akan merubah dirinya menjadi sosok yang amat sangat mengerikan. Walaupun sebenarnya tidak ada yang mengetahui secara pasti bagaimana sosok asli dari hantu ini, karena konon kabarnya setiap orang yang berjumpa dengan hantu ini semuanya mati. Jadi tidak ada yang bisa menggambarkan secara rinci bagaimana sosok dari Dal Gyal Gwisin ini. Hantu selanjutnya adalah Munsin. Hantu ini banyak sekali membuat resah warga Korea karena kemunculannya. Munsin adalah salah satu sosok hantu yang sangat ditakuti oleh warga Korea dan juga disebut sebagai dewa pintu. Karena sosok hantu Munsin ini kerap kali muncul dari arah belakang pintu dengan sangat mengejutkan. Menurut kabar yang beredar, hantu ini dapat muncul di setiap pintu rumah-rumah penduduk. Karena sosoknya yang menakutkan, maka tidak sedikit dari warga sekitar yang sengaja melakukan sesembahan kepada hantu Munsin dengan ritual yang disebut Munjonje, agar keberadaan dewa pintu tidak mengganggu warga setempat. Hantu yang terakhir adalah hantu yang sangat menjadi urban legend dari negara Korea, yaitu Gumiho. Gumiho adalah jelmaan dari rubah berekor 9 dengan paras yang sangat cantik dan memiliki energi yang sangat kuat. Saking menjadi urban legendnya dari negara Korea, kisah hantu ini pun seringkali diangkat menjadi cerita dalam film. Tidak hanya di Korea, hantu Gumiho juga dikenal di negara lain, contohnya di Tiongkok dan Jepang. Dikisahkan, Gumiho adalah seekor rubah peliharaan seorang biksu tua. Saat sang biksu masih muda, Gumiho sudah ikut dengannya. Dan pada saat biksu tersebut sudah tua, dia memutuskan untuk menyegel Gumiho di dalam lukisan agar tidak ada orang yang dapat menyakitinya. Gumiho pun setuju dengan keinginan dari biksu tua itu, dengan syarat setiap bulan purnama dia dapat keluar dari lukisan tersebut dan berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Sang biksu pun setuju dengan syarat pula. Syaratnya adalah Gumiho tidak boleh menampakkan dirinya kepada manusia. Keberadaan Gumiho pun diketahui oleh salah seorang petani yang pada saat itu melihat Gumiho sedang berjalan-jalan lalu masuk ke dalam kuil. Hingga akhirnya kabar itu pun meluas dan tersebar di masyarakat. Mereka menuduh biksu tersebut telah menyembunyikan seorang gadis di dalam kuilnya. Untuk menghindari terjadinya hal itu lagi, maka Gumiho disegel selama-lamanya di dalam lukisan oleh sang biksu. Dan pada suatu hari datanglah seorang laki-laki bersama temannya ke dalam kuil untuk berdoa. Pada saat mereka ingin pulang, tiba-tiba saja hujan lebat turun dan memaksa mereka untuk tetap berada di kuil tersebut. Sang biksu pun mengizinkan mereka berteduh di dalam kuil asal tidak boleh memasuki ruangan yang terlarang. Ruangan itu adalah ruangan tempat Gumiho disimpan.
Maksudnya lukisannya ya teman-teman, lukisan yang tempat menyegel Gumiho. Kebetulan pada saat itu adalah bulan purnama. Gumiho dengan kekuatannya, dia dapat melihat menembus dari dalam lukisan. Laki-laki yang tadi tidak mendengarkan larangan si biksu untuk tidak masuk ke ruang terlarang. Dia masuk ke dalam ruangan itu karena dia melihat sebuah cahaya terpancar dari dalam ruangan tersebut. Penasaranlah laki-laki itu. Lalu dia membuka pintu ruangan tempat Gumiho disegel dan dia melihat seorang perempuan mengenakan baju putih yang sangat cantik, berambut panjang dan memiliki 9 ekor. Karena terkejut, maka laki-laki tersebut pingsan dan Gumiho membawanya pergi dari dalam kuil. Lalu dia memakan hati dan jantung dari laki-laki tersebut untuk menyempurnakan kekuatan dirinya. Itulah awal mula dari kisah hantu Gumiho ini. Jadi sampai saat ini hantu Gumiho dipercaya senang memikat laki-laki untuk dijadikan santapan agar kekuatannya berkali-kali lipat. Nah, itulah dia teman-teman beberapa hantu urban legend dari daerah Korea Selatan. Mana hantu yang menurut teman-teman paling menyeramkan dan apa yang akan teman-teman lakukan apabila nanti ketika teman-teman berjalan-jalan ke Korea dan ternyata bertemu dengan salah satu hantu yang tadi kita sudah bahas. Komen di bawah ya teman-teman. Tapi kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing. Apakah itu mitos atau fakta? Sampai sekarang juga belum bisa dibuktikan dengan bukti yang otentik. Klik tombol like jika teman-teman menyukai video ini dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, di-subscribe juga teman-teman. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video Inces yang lain. Dan berikan saran juga di kolom komentar kira-kira video apa yang nanti akan Inces bahas di minggu depan. Dan jangan lupa juga follow aku di Instagram @inalunadasana. See you soon. Bye. Assalamualaikum.